me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Konten Official Podcast edisi Berbincang Olahraga. Nah, masih dengan topik kita kali ini, apa benar olahraga bikin serangan jantung? Nah, tadi udah kita bahas beberapa, kalau misalnya apakah orang yang hidupnya, yang kita anggap ini ya, karena tadi itu kita tidak mengikuti orang itu selama 24 jam. Bisa saja mungkin dia secara kita lihat aktivitas olahraganya mungkin saja baik gitu, tapi ternyata mungkin asupannya tidak baik misalnya gitu. Atau misalnya dia kayaknya olahraganya cukup tapi istirahatnya tidak cukup, kayak gitu kan. Jadi juga harus kembali lagi dilihat lagi kebutuhan Tribuners sendiri yang sedang menyaksikan ini itu kebutuhan untuk olahraganya itu sendiri apa gitu. Jadi dimaksimalkan lagi, dia mengikuti ketahanan tubuhnya lagi gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu ya, karena kalau kemarin-kemarin itu kita selalu bahas makanan ya. Jadi apapun yang berlebihan itu kita masukkan ke tubuh kita itu pasti ada efek tidak baiknya gitu. Ya sama juga gitu dengan olahraga, kalau berlebihannya juga justru tidak menyehatkan, tapi justru bisa mengancam kesehatan kita gitu. Nah, selanjutnya nih Dokter Jo dan Dokter Erik, ini kan ada apakah benar ada resiko berbeda antara orang yang memang terbiasa berolahraga dengan orang yang sebelumnya jarang olahraga untuk terkena serangan jantung? Nah, ini kan ada dua perspektif. Yang sering olahraga gitu, yang tadi kita bilang kayaknya hidupnya sehat nih, bener gitu, hidupnya nih kayaknya baik gitu. Ada orang yang baru memulai gitu. Nah, itu apakah yang mana yang lebih cenderung gitu? Apakah berbeda, apakah sama untuk ini ya, cenderung untuk terkena serangan jantung? Iya. Bagaimana? Dokter aja silakan. Ini tunggu dulu ya, kan ini di belakang dokter itu kayak ada, kita sekarang ada pembatas kayak kos-kosan jadinya. Kayak dari tadi mohon maaf saya kayak terganggu sebenarnya. Ini kayak sebelah nih kayak ada kayak kamar sebelah gitu. Misalkan karena usir ibu kos nih kita nih. Biasanya kalau kos-kosan gitu ya. Iya. Jedanya cuma triplek gitu ya. Kelihatan yang sering keluar masuk kos-kosan. Canda, lanjut. Iya, gimana dokter Jaya aja deh, dokter. Oke. Jadi gini, ini pertanyaan perbedaan antara orang yang emang sering olahraga dengan olahraga yang sama yang baru memulai atau jarang gitu. Kalau dokter belum kita lanjut, Dokter Erik sama Dokter Jo, kalau dilihat nih udah benar-benar kayak fokus olahraga itu udah kira-kira udah berapa tahun? Atau udah berapa lama? sebenarnya nggak ada patokan sih ya. Nggak ada patokan, tapi kalau dari mulai aja sih, dari mulai gitu. Kira-kira sampai 2020 ini udah kira-kira udah berapa lama berkomitmen gitu. Kayaknya ini olahraga yang lumayan nyaman nih buat saya. Jadi saya mungkin kalau misalnya nanti nggak ada waktu pun saya mau olahraga, saya udah tahu mau olahraga apa kayak gitu. Oh, Dari SMA. kalau saya sih dulu waktu SD sampai SMP saya atlet tenis meja. Oh, memang betul ya atlet ya Anda ya. Terus, Tidak. Jadi kalau bisa dibilang sih mungkin dari SD kali ya. SD. Berarti SMA saya fokus lebih sering basket. Basket. Basket kalau kuliah baru mulai masuk nge-gym tuh waktu kuliah itu tadi. Oke, itu cukup lama ya berarti ya? Iya. Dari SD gitu. Iya. Oke, kalau Dokter Joy? Kalau saya sendiri SD, SMP mungkin volley ya. Oke. SMP volley, SMA baru mulai basket. Oke. Tapi itu pun cuma main aja gitu ya. Iya. Bukan Nggak lomba tenis gitu meja, nggak atlet tenis meja juga gitu. Ya, biasa yang suka menyombongkan diri. Gitu. Atlet saya tuh atlet kampung Mas, atlet RT aja, bukan sampai nasional gitu enggak. Atlet 17-an ya. Iya, antar kalau Itu nggak ada bedanya dengan atlet remi box sebenarnya. Sama levelnya atlet remi box, atlet gaple, ada ini tenis meja pingpong. Sama kerambol. Sama kelereng buli lagi. Buli jangan lupa lu. Oke, jadi tapi kalau misalnya kita balik ke pertanyaan saya, berarti bisa dibilang kalau Dokter Erik sama Dokter Jo ini udah lumayan lama gitu ya. Iya, udah lama. Untuk bisa udah nyaman dengan aktivitas olahraga gitu. Nah, Tapi sebenarnya gini sih, kalau kita itu ada saat-saat kita harus off gitu. Oke. Jadi bukan yang kayak setiap bulan, setiap minggu olahraga Wajib terus gitu ya? menerus gitu Iya. ya, benar-benar. Karena kita kan emang ya maksudnya pas pendidikan itu kan waktu kadang agak kosong gitu. Oke. Agak penuh gitu. Terbatas agak lah full. gitu ya. Itu jadi mau nggak mau nggak bisa skip berapa bulan gitu. Dan ya kalau lama sih memang lama, cuman emang banyak skip kosongnya juga, skip olahraganya gitu. Jadi kalau misal tadi perbedaannya nih, orang yang kemungkinan ya bisa
terkena serangan jantung dari orang yang sering olahraga dengan yang jarang, atau dari mulai ini yang mana yang lebih beresiko gitu. Oh iya, jadi sampai teralihkan ya ke topik aslinya. Iya kan? Kita membahas ini Udah perjalanan ngobrol, oh iya, Anda iya. sebagai atlet Iya. meja Meja antar RT. golf. Jadi tuh, aduh maaf ya. Antar gang gitu loh, Dok. Jadi intinya mana sih? Oh jadi intinya kalau perbedaannya pada orang yang Oke. maaf ya kesalahan teknis. Udah kesalahan Jadi pada orang yang jarang olahraga dengan yang sering olahraga itu ada perbedaan sekitar berapa? 7 kali lipat kali ya, Dok ya? 67 kali lipat kali ya? Ya, Iya, banyak lah. Banyak lah pokoknya. Jadi karena kan tentu saja karena yang pertama itu tadi kan jantungnya kan udah terlatih ya untuk olahraga. Jadi tuh ketika dia melakukan olahraga benar-benar tuh organnya tuh nggak akan terlalu gimana capek lagi gitu. Karena kan dia udah biasa gitu. Oke. Kayak jantungnya tuh disuruh kayak, pompa 1 liter dong gitu. Ke misalnya 1 liter ke tubuh gitu. Oke, dia udah biasa gitu, udah biasa pompa. Tapi kalau orang yang masih kayak jarang olahraga gitu, masih yang itu kan jantungnya masih kaget gitu. Bos, pompa 1 liter dong katanya. Kaget dong, hah 1 liter, aduh gimana nih, dia nggak biasa gitu. Jadi kayak mau hapus benar gitu. Iya, Asing nih di aku kayak gitu. Makanya. Berarti 60-70 kali bedanya gitu ya untuk orang Iya, yang lumayan besar sih. lumayan besar ya. Jadi kalau misal buat teman-teman yang pemula, ya kalau bisa ini is a good step gitu ya. Tapi kembali lagi tadi dikembalikan lagi ke kebutuhan, ke kehidupannya lagi gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya enggak ada, kalau kita bilang beresiko dengan beresiko, semua orang beresiko Iya, gitu iya, ya. Jadi kan kayak saya bilang tadi, kayak dokter juga cerita ya, nggak mesti semua orang yang kita anggap atau kita asumsikan hanya karena mungkin dia atlet atau Iya. misalnya karena memang dia punya jadwal olahraga yang sudah teratur, itu juga terhindar dari sananya. Ya semoga tidak ya, misalnya Iya. amin gitu. Kita bisa jadikan orang ini inspirasi nih, motivasi kita biar kita hidupnya sehat gitu. Tapi kalau jangan kita jadikan mereka patokan kita gitu. Iya. Mau olahraga dipaksakan biar kayak atlet gitu juga Iya. kan tidak mungkin Iya, ya iya, gitu betul. kan. Iya. Kembali lagi ke ketersediaan waktu segala macam kayak gitu. Tapi Nah, penelitian tadi pun itu yang serangan jantung dengan orang yang jarang berolahraga itu pun diteliti. Jadi orang yang jarang melakukan olahraga itu melakukan olahraga yang berat, yang cukup berat, bukan Oke. yang berat, gitu. Jadi kalau mungkin orang yang nggak pernah olahraga, terus mereka start dengan olahraga yang ringan, berjalan misalnya, itu mungkin berbeda lagi, risikonya pasti lebih kecil lagi mengalami Oke. serangan jantung. Gitu. tapi itu berarti sama dengan dokter Erik ya, dokter bilang tadi kalau misalnya mau mulai juga misalnya gym, dicari beban yang teringan dulu. Iya, Kenali dulu misalnya kita nyamannya di mana dan Iya. kita setting ini dari kita benar-benar pemula nih. Heeh. Jangan ngerasa kayaknya mungkin ya kita kayaknya datang dengan energi yang prima. Oh saya sih kayak gini, saya nggak main nih kecil nih. Oh masa saya dikasih kayak gini? Kamu nggak lihat badan saya? Masa saya gini bang? Itu aja yang Jangan. yang lebih kecil dari saya aja sekarang udah nih. Nggak usah kayak gitu ya, jangan Jangan. sombong gitu Iya. ya. Iya. Nanti malah kayak gitu pula. Oke, sesuai kata Dokter Joy tadi itu kan individualis ya. Iya. Nah, jadi ya penting ya kita olahraga kita program kita gitu, jangan Iya. terlalu patokan ngejar orang banget gitu. Iya. Nah ini juga, misalnya kan sekarang kan juga kalau kita ngomongin tentang olahraga, trennya kan masih sepeda ya. Jadi sebenarnya is a good start gitu sih sebenarnya buat, Iya. karena sekarang sepeda udah masuk ke seluruh seluruh umur gitu ya. Cuma Betul, mungkin yang lebih diperhatikan adalah keamanan pada saat bersepeda aja Iya, gitu. iya, betul. Saya rasa sih sekarang teman-teman nggak ada yang kayak racing banget gitu di jalan, kayaknya aman-aman aja. Cuma mungkin memakan banyak lebih makan jalan kayak gitu ya. Iya. Mungkin membuat orang yang naik sepeda motor jadi kesusahan. Jadi sebenarnya it's a good start gitu ya buat para komunitas-komunitas sepeda baru ini. Saya acungin jempol gitu. Ternyata ini juga bisa dijadikan salah satu olahraga pemula yang bisa membuat kita jauh lebih sehat hidupnya gitu. Asalkan jangan terlalu dipaksakan ya, kayak jam 11:30 siang gitu naik sepeda panas itu ya. Itu juga enggak mungkin secara mata sehat gitu ya, tapi secara kepala enggak, pusing habis itu tuh kayak mendong gitu, nanti keringat bercucuran gitu. Keren enggak? Opname iya. Yang tadi lihat punya riwayat tipes gitu kan. Iya, Bagus makan siang dulu gitu, sorean sedikit jam 3, jam 4 baru olahraga betul, gitu. betul.
tekan-tekan matahari menari-nari di Pontianak nih gitu gak dia matahari menari gitu gak dia bersepeda kan pada ngeluh matahari ya Allah panas, nggak ada panas kau aja yang main di Jawa kan di rumah nggak panas. Aku berhasil ya. Nah, kan gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang itu sih lihat lagi kondisi. Tapi kalau misalnya ini timing yang paling pas gitu sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini kan dulu tuh orang selalu punya asumsi. Ini yang saya mungkin guru-guru olahraga, guru-guru penjaskes di sekolah ini mungkin bisa diselipkan nih dari usia dini ya. Kalau menurut saya ini informasi yang paling penting sekali. Bahwa olahraga tuh sebenarnya apakah hanya sehat pada saat dilakukan di pagi hari atau bisa di waktu-waktu lain gitu. Kalau kita balik lagi kita zaman sekolah, olahraga tuh harus pagi gitu. Karena jam olahraga itu pasti jam 7. Iya. Masuk langsung olahraga gitu walaupun kita ke kantin. Iya kan? Kalau kita ngambil nilai kita tetap ngutang bakwan misalnya gitu. Karena ngutang bakwan kayaknya lebih menarik gitu. Habis itu kalau kita disuruh lari 100 meter atau muntah-muntah habis itu. Tapi kan kalau sekolah kan jadinya asumsi anak-anak itu bertransisi loh gitu. Apalagi kalau misalnya mereka yang memang bukan atlet sekolah ya, yang biasa kan atlet sekolah latihannya pulang sekolah tuh sore. Iya. Kan transisi itu, lo kok ada olahraga sore-sore sih? Udah kayak gitu nih olahraga harusnya pagi. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih dok, misalnya olahraga itu tidak hanya dilakukan di pagi hari gitu. Gitu pagi, gimana? Kayak futsal kan pasti malam tuh. Iya, iya. Ada juga latihan basket malam. Iya, Ada jadi- beberapa juga latihan yang lain malam. Itu sebenarnya aman nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya gini, yang kalau pagi, siang, sore ataupun malam ya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada perbedaannya. Nggak ada masalah ya dok ya? Ya, cuman biasanya kalau siang kan panas ya. Benar. Olahraga kan biasa di luar dan panas. Kalau panas tuh cenderung lebih gampang dehidrasi, panas, overheat gitu. Itu yang ditakutkan. Kalau malam juga boleh, cuman sebenarnya lebih baik menghindari olahraga malam. Oh oke. Apalagi mendekati jam tidur. Justru kalau olahraga malam mendekati jam tidur, orang jadi lebih susah tidur. Gitu. Jadi amannya kalau misalnya mau malam pun misalnya nih dok, berarti di prime time ya? Di jam Ya, 5 sampai jam 8 malam gitu. Iya, betul. iya. Kalau jangan terlalu dekat dengan jam tidur aja sebenarnya. Oke. Dan terlalu malam juga gitu, jam 11 gym udah Jam tutup. Yang Tiba-tiba 11 ada mana satu- nih rapi benar. Nak nge-gym. Tutup dah mall. ada satu orang mendingan yang sendiri gitu kan. Jam 11 malam tuh kuntilanak temenin dia semua. Iya kan? Ya, Oh, mungkin secara ini kali juga ya. juga. Mungkin Iya. apakah itu cuaca juga Cuaca juga mempengaruhi pasti- gitu dok? Iya, Ngaruh. mempengaruhi. Mau lah ya. Iya. Jadi jangan ide-ide. Siang kalau misalnya bisa pun tapi di ruangan aja. Ya, di ruangan jangan di boleh. tempat yang terlalu dekat dengan matahari karena bisa menyebabkan dehidrasi Iya. tadi. Iya kalau kita misalnya stok kita bawa air minum yang cukup ya, tapi kalau misalnya tidak cukup justru nanti bisa berpengaruh ke organ tubuh yang lain Iya. gitu kan. Kalau misalnya mau malam itu tadi Tribuners jangan sampai kita mendekati jam istirahat. Iya, Nah, betul. jadi olahraganya itu diatur aja, ambil di jam yang memang kita setelah itu kita bisa makan malam dulu Iya. atau misalnya kita langsung mau istirahat juga bisa gitu. Tapi dalam artian tubuh kita nih udah rileks gitu. Jadi justru kalau semakin mendekati jam tidur olahraganya atau melewati jam tidur itu juga nanti malahnya bikin susah istirahat. Ya kan? Ya Allah ribetnya kayak gini. Oke, nah selanjutnya nih. Ada data yang menyebutkan penderita henti jantung yang disebabkan oleh olahraga lebih besar peluang selamat Iya. dibandingkan henti jantung yang tidak disebabkan oleh olahraga. Saya ulangi dulu. Ada data yang menyebutkan penderita henti jantung yang disebabkan oleh olahraga lebih besar peluangnya untuk selamat. Tapi kalau dibandingkan henti jantung yang tidak disebabkan oleh olahraga itu tidak selamat. Berarti kalau orang yang olahraga masih bisa diselamatkan maksudnya gitu ya, Iya. Dok ya? Iya. Oh, gitu. Itu gimana bisa ada asumsi atau misalnya ada data yang menuliskan seperti itu gitu, Dok, bahwa orang yang olahraga kalau ada henti jantung dia masih bisa diselamatin nih gitu. Tapi Iya. kalau kita yang henti jantungnya mendadak misalnya gitu, itu justru yang tidak bisa gitu. Oh ya, jadi maksudnya dari hasil penelitian ini, Ya. jadi itu maksudnya gini, kan henti jantung kan bisa terjadi pada siapa aja nih. Gitu. Benar, semuanya ya penyakit semuanya ini bisa kayaknya lah kan gitu kan. maksud Dengar saya. Tribuners ya, tidak ada satu penyakit pun yang tidak menyerang segala usia. Itu yang saya pelajari di Berbincang Kesehatan. Saya malas bertanya itu lagi karena saya sudah tahu jawabannya.
Tapi itu tadi makanya kan tadi bedakan jantung yang sering dilatih dengan jantung yang nggak terlatih gitu. Iya. Kalau yang nggak terlatih kan istilahnya gini, kalau misalnya kayak Smackdown gitu, pegulatnya yang sering dibanting, itu kalau dia lagi sakit itu dia bisa bangun karena dia kan udah biasa gitu. Iya. Sama kayak orang serangan jantung tapi kalau jantungnya udah terlatih, jadi pas serangan dia kan henti jantung tuh. Iya. Tapi karena jantungnya udah terlatih, dia tuh bisa bangkit lagi gitu karena dia tuh udah terlatih gitu, dia tuh lebih kuat. Sedangkan kalau orang jantungnya nggak terlalu terlatih kan, ya jantungnya kan ya kondisinya kan nggak terlalu ya dibanding dengan yang sering olahraga kan jauh lah ya, kan jauh kan gitu. Jadi pas dia mungkin kasih bantuan gitu apa, jantung itu nggak bisa merespon karena udah dibantu pun dia masih belum cukup gitu. Kayak kayak misalnya kita nih, saya jatuh. Kalau saya lemah, si Celwi bantu saya pun saya masih jatuh lagi gitu karena saya masih belum mampu gitu. Tapi kalau saya kuat kan saya bisa, tanpa bantuan dia pun saya bisa bantu gitu. Oke, now I see. Logika sederhana sih kayak begitu gitu. Karena terlatih tadi ya dok ya gitu Iya. ya. Jadi ini saya rasa juga tidak hanya terjadi pada jantung ya, tapi pada kondisi tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya kita memang biasa mengolah tubuh kita dengan baik gitu, biasanya jadi kita lebih daya tahannya lebih tinggi gitu. Walaupun misalnya kayak ada orang yang misalnya luka sedikit aja tuh udah bisa ngerasa kayak perih gitu. Ada juga orang yang kayak kok berdarah tuh, udah enggak apa-apa. Padahal misalnya saya lihatnya kayak baru kemarin saya lihat misalnya orang jatuh itu teriak-teriak kayak perih kesakitan. Ada juga orang yang kayak udah enggak apa, ambilkan aku air putih aja, aku bersihin dulu habis itu bawa aku ke rumah sakit. Nah, kayak gitu. Ada orang yang lebih bisa mengontrol gitu ya. Iya. Berarti itu juga yang terjadi pada henti jantung untuk orang yang berolahraga karena udah terbiasa gitu tadi ya. Karena udah adrenalinnya udah sering dipaksa, bukan dipaksa ya, dilatih gitu kan dengan baik. Jadi tapi prosesnya juga harus cepat ya dok ya. Jadi jangan juga karena dia udah olahraga padahal nanti dia hidup seorang. Jangan itu ya. Bisa pompa sendiri. Bisa pompa sendiri kan. Aku henti jantung nih udah. Kok kan olahraga? Kudu ya. Didiamkan gitu kan. Ya nanti Tuhan menyelamatkan kau enggak gitu juga ya. Apakah itu berarti ada alatnya ya dok ya? Iya. Atau ada tekniknya lah ya biar bisa jantungnya tekniknya, kembali lagi normal. Nanti enggak pula dia anak gym. Santai Bisa hidup nih, dia, Bang. hidup dia. Keletihan kali dia. Padahal lebih udah kan, udah kaku gitu kan. Udah gini-gini dah kalau udah kejang-kejang dah. Itulah. Mungkin dia lagi nak zumba nih. Putarkan lagu, coba kasih telinganya lagu. Biasanya kalau di gym kan harus ada lagu yang macu adanya tuh betul, musik gitu kan. Coba kasih telinganya biar jantungnya nyala. Jadi bukan itu ya Tribuners ya, tapi lebih tepatnya adalah ada tindakan yang lebih kemungkinan ini bisa menyelamatkan orang yang terkena henti jantung tapi yang juga rajin berolahraga. Tapi kalau untuk yang tidak rajin, ini kemungkinan untuk selamatnya lebih kecil gitu. Jadi kembali lagi ke aktivitasnya orang lagi sih. Mungkin dia secara kasat mata bukan melakukan olahraga yang pada umumnya, tapi dia orangnya aktif. Nah itu kan juga berarti bisa aja ada peluang selamat gitu. Jadi aktif sedikit gitu ya, jangan malas, jangan mageran jadi orang nanti kok kena henti jantung meninggal. Nggak sempat selamat soalnya, ya kan? Oke, nah sekarang kita masuk ke tips atau strategi mengurangi resiko serangan jantung pada saat berolahraga. Apakah tips yang harus atau strategi? Ini kayak ujian ya, strategi gitu untuk menghindari ini gitu. Mungkin kalau dari saya sih yang penting kalau olahraga yang penting tahu batasnya aja gitu. Jadi kan kita udah sering ngomong lah ya Mas Heri tentang bahasa tubuh ya gitu. Iya. Kalau tubuh kita tuh udah mengindikasikan kalau kita tuh memang udah nggak kuat gitu. Misalnya tanda-tandanya itu gampang. Misalnya tiba-tiba dada udah berdebar-debar, nafasnya udah tersengal-sengal. Apalagi kalau kepalanya udah pusing, udah mau muntah ya. Biasanya pada orang yang baru nge-gym kan kayak gitu ya. Nah itu udah tanda itu harus berhenti di situ gitu. Itu udah batasnya. Oke. Jadi simpel aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi yang penting itu yang pertama tahu batas kita, yang kedua tahu kemampuan kita, yang ketiga menurut saya itu tahu waktu juga gitu. Jadi jangan terlalu lama juga gitu. Misalnya memang asik sih, emang asik. Tapi kalau kita udah olahraga lama dan kita udah capek banget, itu berhentilah gitu. Itu sih yang penting. Shout out to my Muay Thai trainers. Jadi saya pernah tuh di momen yang kayak saya muntah. Benar, saya pusing, saya muntah. Dia malah kayak bagus tiduran ya dulu, istirahat, duduk dulu, minum ke. Kalau dia tanya lagi, mau lanjut nih? Kalau mau lanjut enggak apa-apa. Mau pulang pun enggak apa-apa. Soalnya memang tidak dipaksakan gitu. Berarti itu yang benar ya dok ya. Bukan justru kayak, enggak apa-apa, cemen kok nih, masa gini aja enggak bisa.
Jangan, Kadang-kadang diri sendiri yang menolak nih. Iya, Gila, betul. masa aku gini-gini, untung nih kok malu nih. Paksakan ya nih. Lo tadi saya bilang nggak pernah olahraga, nggak pernah tipes, nggak pernah pun jadi pernah gitu. Memang tipes pula. Oke, nah kalau udah dokter Johnny, tips. Kalau tadi kan harus tahu batas Iya. kemampuan. Jadi harus batas kemampuan kita berolahraga itu adanya di diri kita gitu ya, Iya. bukan di orang lain. Kalau dari dokter Jo sendiri tips Oke. untuk menghindari ini nih. Yang paling serangan penting jantung. pertama pasti seperti yang dokter Erik bilang ya, tahu batas, tahu ya bisa harus start low go slow. Oke. Kemudian kalau misalnya sebenarnya kalau untuk orang yang berolahraga yang ringan, yang sedang ringan lah ya, misalnya ringan sedang lah ya, itu sih bukan buat atlet gitu ya, bukan buat atlet atau menjadi atlet. Nah itu cukup ya berolahraganya start low go slow. Tapi kalau misal untuk yang misal ingin jadi atlet gitu ya, misal ingin ikut kompetisi, harus screening dulu, setidaknya screening gitu ya. Misalnya pada usia-usia muda, karena ya itu yang tadi saya bilang, ada kemungkinan usia muda itu ada risiko untuk meninggal serangan jantung karena penyakit jantung bawaan. Oke. Penyakit jantung bawaan. Dan kalau pada orang-orang usia tua, perlu juga screening sebenarnya untuk melihat apakah ada penumpukan kalsium dan lain-lain gitu. Karena itu juga tetap menjadi risiko kan gitu. Meskipun sebenarnya memang nggak pernah ada keluhan, nggak pernah Oke. ada darah tinggi, karena memang beberapa kasus ada yang dia nggak pernah darah tinggi, nggak ada, kencing manis nggak ada, kolesterol normal bagus semua, tapi ternyata pada saat olahraga dia serangan jantung, tapi setidaknya dia selamat gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Sama mungkin nggak cuma dari yang olahraga ya, tapi penyedia fasilitas gym gitu misalnya. Iya. Itu juga perlu untuk mengetahui apa ya, setidaknya basic untuk cara resusitasi jantung paru gitu. Karena Oke. kalau kita lihat di Indonesia kan kayaknya masih, siapa sih yang belajar untuk cara genjot jantung orang gitu, pasti Iya, yang saya cuma tahu itu napas tambahan. Iya. Terus bantuin. Iya. Siap. Iya. Karena Iya. nggak pernah gitu. Maksudnya kayak Iya. kalau kita lihat dari kemasan TV kan baru-baru yang mungkin 2000-an ke atas nih, kan misalnya film-film yang dari luar negeri tuh yang misalnya Iya. kayak mulai menunjukkan bahwa ada tindakan lain loh selain kalau misalnya orang sesak napas atau segala macam tuh Iya. ada apa ya istilahnya actionnya gitu. Iya. Berarti itu juga harusnya misalnya nggak cuma untuk ini penyedia sih dok, menurut saya sih semua orang harusnya paham Iya. gitu. Iya, harusnya semuanya. Harusnya dan terlatih dengan baik betul, gitu. Heeh. Tapi jangan pula coba aku sesak dah. Coba aku sesak nanya aku pengen coba. Kan enggak lucu kan kalau misalnya aku sehat-sehat aku. Oh. Kalau orang Indonesia mungkin yang ada pada tusuk ujung jari atau tepuk-tepuk gitu. Tepuk-tepuk dihajar sampai kita memar mampar gitu. ya, sampai bangun. Iya. Iya, bangun boy. Bangun boy katanya. Oke, nah ya benar jadi Itu. banyak gitu ya yang harus. Tapi intinya sih pada kesempatan kali ini tuh kita mau membahas bukan tidak boleh berolahraga ya, bukan tidak boleh untuk beraktivitas yang berlebihan, tapi asalkan tadi kita tahu kebatas kemampuan kita dan kita juga tahu nih kondisi tubuh kita. Nah ini jadi tidak ada salahnya kalau menurut saya tidak hanya berlaku di atlet, tapi juga berlaku untuk kita semua. Pada saat kita untuk fokus untuk mulai hidup yang lebih sehat ya dengan berolahraga, tidak ada salahnya kita tahu dulu misalnya kondisi dalam tubuh kita ini ada kecenderungan apa dulu nih gitu. Jadi kita bisa melakukan olahraga secara maksimal gitu. Kan mungkin ya secara organ tubuhnya baik gitu, tapi mungkin anggota tubuh lainnya tuh mungkin ada tulangnya yang mungkin bermasalah atau apa, kan itu kalau misalnya kita tidak tahu nanti dipaksakan malah jadi mungkin jantungnya sehat gitu, tapi mungkin tulangnya yang bermasalah. Iya. Betul, gitu. betul. Ya kan misalnya nanti kok aneh ya, kok sakit enggak sih pada saat angkat beban gitu? Enggak, kok tangan aku kayaknya sakit terus ya gitu. Ternyata dia ada kelainan misalnya, ada masalah di tangannya kan Iya, kita betul. enggak bisa ukur kan. Masa pada aku angkat yang sama badangan aku, masa aku yang Iya. sakit gitu. Betul. Oh. Nggak ada sih, kayaknya ringan-ringan aja hidup aku. Coba kau tanya, ada masalah nggak tangan kau? Coba ngobrol. Terlalu ringan kali. Coba terlalu ringan wawancara. kali. Aja podcast gitu. Oke, nah kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah kita jawab di awal. Kayak tadi kan ada kalau apakah lebih baik tidak usah olahraga saja? Ya olahraga dong. Ya, tetap, Iya. tetap. Efektifnya itu normalnya tadi 150 menit selama 1 minggu. Jadi tinggal dibagi-bagi saja berapa menit mau 7 hari itu 1 kali olahraga, tapi asalkan
waktunya cukup gitu ya 150 itu yang dianjurkan. Kalau tidak dianjurkan harus ada pengawasan, paling enggak kita harus tahu kondisi tubuh kita. Jadi dan kalau bisa pun jangan sampai memaksakan sampai misalnya dikalikan 2 misalnya jadi 3 berapa tadi 150 jadi 300 menit misalnya jadi 600 menit gitu. Oke, dan selanjutnya olahraga berapa lama rekomendasinya tadi itu ya 150 menit selama 1 minggu. Nah, jadi nggak masalah. Jadi banyak kok juga sekarang. Jadi kalau teman-teman pusing nih setengah jam olahraga apa gitu, jangan sedih. Jadi sebenarnya banyak sekali di sosial media yang menyajikan banyak sekali juga konten yang membuat kita tuh bisa bergerak berolahraga secara ringan. Itu durasinya kadang-kadang ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Jadi tinggal pinter-pinter aja cari gitu ya. Jadi baiklah. Terima kasih Dokter Jo, Dokter Erik sudah berbagi kali ini ya. Kali ini kita tidak mitos ya, senang saya hari ini. Lebih banyak ngobrolnya dibanding berdebar-debarnya gitu. Karena kalau mitos sama fakta tuh kadang-kadang itu juga yang terjadi di kepala kita gitu. Bener nggak ya ini ya, bener nggak ya? Tapi mungkin kedepannya kita akan kembali lagi dengan mitos atau fakta untuk penyakit yang isunya berkembang gitu ya di masyarakat. Karena tadi yang pengen diminta dibahas apa itu nanti juga bisa mungkin komen baik itu di Facebook maupun di Instagram, mungkin bisa komen di Instagram kita untuk mau dong misalnya dibahas tentang kalau kemarin kita ada gula darah misalnya kayak penyakit hati kita belum pernah bahas misalnya kayak gitu. Sendi-sendi, saraf misalnya tulang, misalnya gigi, mata, tanya aja gitu. Jadi nanti biar kita bisa bahas gitu ya kan. Nah, demikianlah Triponcast untuk edisi Berbincang Kesehatan kali ini. Saya Rio, Dr. Erik, Dr. Joy mengucapkan terima kasih untuk atensinya hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk para Tribuners di rumah. Tetap sehat, tetap hidup dengan benar, pola makan yang benar, pola hidupnya sehat dan benar ya. Apalagi di COVID-19 ini kalau bisa sangat lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan. Baiklah, saya Rio. Sampai jumpa. While me do my two-step.